yang bahan dasarnya terutama adalah Facebook dan Twitter. Kenapa bahan dasar utamanya ini? Karena bisa dibilang hampir semua orang yang ada di internet pasti punya minimal salah satu dari dua akun ini. Kalau nggak punya akun Facebook, akun Twitter, atau dua-duanya. Dan dari jumlah penggunanya saja udah luar biasa gitu ya. Bisa dibilang Facebook, sebuah negara itu kan negara paling jumlah penduduknya paling besar, nomor 5 kalau nggak salah dibanding negara-negara lain di dunia. Saking besarnya jumlah usernya. Twitter juga gaining traction, usernya mulai banyak dan bisa dibilang yang paling aktif dalam hal konten per hari dari semua sosial media. Karena orang juga, kalau Facebook kan kadang-kadang kita harus special occasion gitu ya, ada acara keluarga ngupload foto, acara teman-teman ngupload foto. Tapi kalau Twitter kan lagi galau apa juga langsung di-tweet aja gitu kan, gampang bikin kontennya. Jadi peningkatan kontennya tinggi sekali di Twitter. Nah, di sini ada sebuah study case yang menggunakan Facebook dan Twitter. Ada yang pernah memakai ini nggak? TakeThisLollipop.com. Ini adalah salah satu, ini sebenarnya bukan brand campaign ya, ini campaign kesadaran privacy di internet. Jadi sebenarnya yayasan nirlaba gitulah yang mengembangkan. Jadi bahwa yang namanya privacy di internet itu sangat gampang dicuri. Ini campaign yang menggunakan Facebook API yang paling cepat pertumbuhannya. Dia dalam 1 minggu sudah langsung mengumpulkan sekitar berapa juta user Facebook connect ke website-nya. Ada yang pernah pakai nggak? Yang gue kenal semua yang pernah pakai. Kalau secara online di desktop, ini hanya bisa diakses di desktop ya, karena full video. Buka itu, dijamin pasti langsung kasih tahu temennya. Di sini dia mencerita, soalnya saya nggak tahu nih apakah ada internet yang bisa diakses ya. Soalnya ini butuh internet cuma tinggi, soalnya dia interaktif video gitu. Itu coba aja dibuka. Ini dia waktu itu sempat masuk Mashable, masuk blog-blog teknologi di luar ya, karena tingkat penggunaannya tinggi sekali. Virality-nya dalam sejarah yang paling tinggi nih. Dalam waktu beberapa hari dia langsung berapa juta user yang pakai. Ini keren. Ini dia salah satu penggunaan Facebook API dalam campaign. Dan kelihatan banget setelah orang pakai ini, mungkin kesadaran akan yang namanya internet privacy itu semakin, awareness-nya semakin tinggi ya. Karena di sini diperlihatkan sekali bahwa begitu mudah buat orang mencuri data-data kita dari Facebook. Lalu Twitter dan Facebook itu istilahnya udah bisa dibilang bahan dasar ya. Istilahnya kalau setiap kita mau brand campaign, pasti yang pertama dipikirkan Twitter interaction-nya apa, Facebook connect-nya mau dibikin gimana. Tapi di luar Facebook dan Twitter, dalam brand campaign kita juga pakai banyak banyak API lainnya. Di sini ada beberapa API yang istilahnya paling lumayan populer ya di luar dua tadi. Ada Foursquare, beberapa Google API, terutama Map ya. Lalu ada Instagram, SoundCloud, Last.fm, Flickr, dan lain-lain. Di sini ada contohnya. Ini adalah kampanye Levi's. Levi's dia dalam campaign ini dia mengundang musisi-musisi lokal, filmmaker lokal, jadi istilahnya seniman-seniman lokal untuk mengirimkan hasil karyanya dengan hashtagnya itu ya, Make Our Mark, lalu nanti dikumpulkan di channel SoundCloud-nya Levi's. Jadi di sini ada interaksi antara Levi's dengan dunia artistik di komunitas yang memang menjadi target pasar si Levi's. Istilahnya Levi's kan target pasarnya pasti usia yang para peserta di sini dan memang yang istilahnya di kalangan artistik gitu ya. Soalnya yang banyak pakai jeans kan pasti yang kalangan artistik. Soalnya jarang orang di kantor pakai celana jeans ya. Jadi memang mereka udah tahu target pasarnya siapa, kegiatannya apa, lalu mereka milih oke, kita pakai SoundCloud API. Di sini kita bikin galeri yang menampilkan hasil karya dari si musisi, lalu dia juga membuat channelnya di Foursquare untuk mengumpulkan hasil-hasil submission dari para peserta. Lalu di sini ada Fiestagram competition. Jadi di sini adalah Fiesta, bukan Fiesta produk yang itu ya. Di sini Fiesta Ford Fiesta, mobil Ford Fiesta. Jadi mereka mengadakan competition di Instagram. Jadi orang cukup
foto pakai smartphone-nya atau device-nya di Instagram, lalu dikasih hashtag Fiestagram kalau nggak salah ya nama hashtagnya. Nanti sama si mini site-nya, website campaign-nya, si fiestagram.com mungkin ya kalau nggak salah. Nanti di situ dia kumpulkan ini semua foto-foto yang menggunakan hashtag Fiestagram. Lalu nanti ada penjurian, dipilih yang terbaik yang mana. Jadi foto-fotonya itu harus menampilkan sisi mana sih dari Ford Fiesta yang kamu sukai, apakah dari dashboardnya, teknologinya, mesinnya, terserah. Pokoknya dari Ford Fiesta yang kamu senang itu apa. Di sini kan pasti setiap orang yang menjadi peserta pada saat dia nge-tweet, nge-foto di Instagram Fiestagram atau Fiesta, itu kan pasti dilihat sama follower-followernya. Jadi di situ ada proliferation of engagement. Jadi nggak cuma dia foto terus dilihat sama peserta lain, tapi pasti dilihat sama teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lain ngelihat terus ada acara apa nih Fiestagram, berhadiah mobil Ford Fiesta, ikutan gitu kan. Jadi ada proliferasi, jadi ada virality-nya gitu ya. Jadi viral si campaign-nya. Di sini dia menggunakan Instagram. Itu ada link ke video campaign-nya ya kalau mau dilihat di Vimeo. Oke, itu tadi penggunaan API dalam brand campaign, tapi masih dalam scope-nya screen. Masih kita melihat di screen, di mobile device, di smartphone, di komputer. Tapi sekarang trennya sudah ke off screen. Jadi interaksinya nggak cuma di smart devices kita aja. Nah di sini kita juga di virtual, saya pribadi sudah mulai memulai program untuk kita mulai mengintegrasikan antara campaign si brand dengan digital application yang kita buat, social media API, dan hardware. Hardware yang kita gunakan masih yang istilahnya open hardware ya, kayak misalnya kita masih pakai kayak Arduino, masih pakai open hardware yang tersedia dengan mudah gitu ya. Soalnya kita cuma butuh misalnya monitor, sensor, pressure sensor dan segala macam. Di sini kita akan lihat beberapa brand campaign yang menggabungkan digital application, social media API, dan si hardware. Yang pertama ini adalah Granata Pet Snack Check, nama campaignnya ya, Snack Check. Granata Pet ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pet food. Jadi konsepnya adalah dia ingin orang terbiasa memberi makan hewan peliharaannya Granata Pet. Di sini dia mengkombinasikan antara Foursquare API, mobile application, dan hardware. Oke, kita lihat videonya ya. Granata Pet Snack Check. People enjoy getting something for free. At a check-in at Foursquare, for example. And they do it over and over again. Whoa! Bow! Wow! It's the same conditioning for dogs. They know what to do to get food for free. This is our idea for Granata Pet dog food, which is based on pomegranates. Granata Pet is one of the innovative leaders of high-premium pet food in Germany. The challenge, creating awareness for the Granata Pet dog food with a slim budget. The idea, catch the target group while walking the dog, and use the typical conditioning approach, but now for the masters. The message, check in, snack out. Just check in at the location of the billboard at Foursquare, and the dog food comes out of the dispenser automatically. Plain and simple, without being the major, and no boring voucher. From now on, the dog commands the owner. Back there and check in again, pretty please. With this idea, it was easy to show the dog's high appreciation of the Granata Pet dog food to the owners. It's an easy way to introduce a new brand to the dog community, the engineering. Check in at the billboard at Foursquare. Our servers check every second at the Foursquare status and at the billboards. If there's a new check-in, our servers send a short message to the black box at the billboard, and the food dispenser opens for fresh Granata Pet dog food.
Achievements. Hundreds of billboard visitors generate an additional demand of Granada Pet at the local pet stores, and also post their logins at Foursquare on Facebook. Itu tadi ya contohnya, jadi simpel kan sebenarnya teknologinya. Check-in Foursquare, simpan ke server, server nyatet, oh ada yang check-in di billboard di lokasi GPS ini, dia ngirim sinyalnya ke si hardware yang ada di GPS itu kan, si hardware-nya paling cuman ada wifi sama servo buat ngebuka itunya ya, ngebuka si dog food-nya, ya udah sinyal buka keluar makanan, cuman itu aja. Jadi check-in dari Foursquare. Jadi di situ menggabungkan antara hardware, microcontroller dan segala server di dalamnya, server di mana kita membuat digital app kita, dan Foursquare API. Dan di situ tadi kelihatan kan ada peningkatan kunjungan ke pet store yang menjual Granada Pet, terus ada engagement di Facebook, orang-orang mulai membicarakan di Facebook, check-in Foursquare masuk Facebook, dan di situ yang memang diinginkan oleh brand. Kita ingin ada engagement user, lalu ada proliferasi data, itu tadi ya, virality, proliferasi ide bahwa ini lo ada check-in, lo tinggal datang ke lokasi ini, check-in Foursquare, free dog food. Ya. Mungkin kalau free human food lebih asik lagi ya, tapi ini susah. Satu lagi, ada contoh lagi di sini yang di contoh berikut, dia lebih banyak menggunakan interaksinya lebih banyak, yang mulai dari Twitter, terus ada motion sensor di kameranya, dan ada offline ininya juga, offline interaction. Biasanya kan kalau orang lihat billboard kayak misalnya di Times Square, itu orang cuma lihat doang kan, lihat, oh udah lewat. Tapi di sini dia tujuannya adalah gimana supaya orang lihat billboard, terus mereka berinteraksi di situ, mulai dari menggunakan Twitter, berinteraksi menggunakan motion sensor yang dipasang di situ, dan sebagainya. Yang digunakan animasi, cuman pergerakan animasi si bolanya dipengaruhi oleh motion sensor di kamera yang dari live feed-nya. Sambil videonya lumayan panjang, jadi saya sambil jelaskan ya. Jadi di sini tujuannya adalah selain orang cuma ngelihat informasi si produknya, di sini orang juga bisa berinteraksi kayak tadi nge-tweet gitu kan. Saya pengen yang si ceweknya misalnya gamenya nge-tweet hashtag apa gitu kan. Itu nanti ada waktunya gitu. Hashtag itu kan salah satu KPI. Semakin banyak hashtag yang muncul di sosial media analytics, kelihatan kesuksesan si brand campaign. Semakin banyak berarti ya brandnya lumayan berhasil. Lalu itu tadi ya, ada game orang-orang jadi bisa terlibat main game langsung live di lokasi dengan motion detection. Motion detectionnya sebenarnya simpel teknologinya, udah bisa dibuat langsung di browser malahan, langsungnya pakai JavaScript udah bisa motion sensornya gitu. Lalu dia juga ada selain ya tadi ya aplikasinya, dia juga bikin campaign offline-nya seperti misalnya pencarian bintang berikutnya untuk kegiatan ini gitu kan. Tujuannya adalah untuk diliput. Misalnya kan ada datang nih ke kota, si brand ini dia lagi nyari bintang baru buat kegiatan ini, itu pasti diliput di koran, pasti diliput di televisi.
Dan itu yang dicari juga. Jadi ada extended coverage. Jadi nggak cuma kegiatannya aja yang orang tahu, tapi behind the scene-nya, kegiatannya itu juga kelihatan. Social impression-nya 1,5 juta, sangat sukses berarti ya. Dan di sini juga kan orang juga langsung teringat, oh ingat nggak dulu waktu ada yang campaign di Times Square yang kita bisa main langsung di monitor, itu pasti langsung si brandnya langsung melekat di si calon buyernya ya. Jadi dia nggak cuma ngeliat oh iklan ini kan oke keren, kalau gue ingat nanti gue beli. Tapi kan kalau ini dia memang langsung ada engagement langsung dengan si brandnya, ada dia menyampaikan engagement yang dia rasakan ke teman-temannya, dan itu yang menjadi key performance indikator sukses tidaknya sebuah brand campaign. Di sini kan tadi dilihat ada penggunaan teknologi mulai dari hardware, motion sensor, webcam, lalu ada Twitter dan Facebook dan sebagainya. Oke, mungkin dari saya cukup segitu saja. Apakah ada misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau langsung email, saya bisa bikin ini langsung ke situ aja. Nah, iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari.